Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan turun deras malam itu, seperti ingin menenggelamkan seluruh isi dunia. Aku duduk di ruang tamu dengan mata tertuju pada foto keluarga yang sudah mulai pudar warnanya. Di sana, aku berdiri di antara Nisa dan anak kami, Reyhan. 8 tahun, sudah foto itu tergantung di dinding rumah kami. Rumah yang kini terasa dingin meski semua lampu menyala. Aku masih ingat hari saat Reyhan lahir. Nisa mendorongku dengan lemah dari ranjang rumah sakit, menyuruhku menggendong bayi kecil yang menangis keras. Tubuhnya merah, matanya tertutup rapat, dan tangan mungilnya bergerak-gerak seperti ingin meraih udara. Aku menangis malam itu, entah karena bahagia atau karena takut. Takut menjadi ayah, takut tak bisa melindunginya. Tapi satu hal pasti, aku mencintai anak itu lebih dari apapun di dunia ini. Sejak hari itu, hidupku berubah. Setiap malam aku yang mengganti popoknya ketika Nisa tertidur. Aku belajar cara membuat susu botol, memandikannya dengan hati-hati, menepuk-nepuk punggung mungilnya sampai dia bersendawa. Aku yang membawanya ke klinik saat ia demam tinggi di usia 2 tahun, yang duduk di bangku kecil sambil menggenggam tangannya saat ia disuntik. Aku yang mengajarinya naik sepeda, membacakan dongeng sebelum tidur, dan mendengarkan ocehannya tentang dinosaurus, pesawat, dan impian menjadi astronot. Tapi rupanya, tidak semua cerita keluarga dimulai dengan kejujuran. Itu bermula 3 bulan, lalu saat aku mendapati Nisa seringkali menerima telepon dengan suara pelan, nyaris berbisik, dan cepat-cepat menutup layar ponselnya ketika aku datang. Awalnya aku mengira itu hanya teman kantornya, mungkin urusan kerja. Tapi frekuensinya terlalu sering, terlalu mencurigakan. Rasa curiga adalah sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, seperti api kecil yang akhirnya menjadi nyala besar. Aku mulai merasa ada yang disembunyikan Nisa dariku. Puncaknya terjadi saat aku pulang lebih awal dari kantor karena pertemuan dibatalkan. Saat aku membuka pintu, aku mendengar suara Nisa dari ruang makan, berbicara di telepon dengan nada terburu-buru. Dia tidak tahu apa-apa. Sampai sekarang dia mengira Reyhan itu anak kandungnya, kata Nisa. Aku membeku di tempat, seperti tertusuk benda tajam di dada. Nafasku sesak. Dunia berhenti berputar selama beberapa detik. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti bisikan iblis. Dia mengira Reyhan anak kandungnya. Aku mundur perlahan, keluar lagi dari rumah, dan berdiri di depan pagar sambil mencoba mengatur nafas. Aku tidak berani masuk kembali. Tidak berani bertanya. Tidak berani tahu. Tapi rasa penasaran dan sakit yang menggerogoti, dada mendorongku untuk menghadapinya. Malam itu aku menunggu hingga Reyhan tertidur. Aku duduk di dapur, Nisa duduk di depanku. Wajahnya pucat, dan bola matanya tidak berani menatapku langsung. Aku cuma ingin kamu jujur, kataku pelan. Suaraku sendiri terasa asing, datar. Tak ada marah, tak ada emosi. Hanya kelelahan yang tak bisa ditutupi. Dia terdiam lama. Tapi aku tahu dia mengerti. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Kata-katanya di telepon sudah menjelaskan semuanya. Reyhan, bukan anakmu, katanya akhirnya. Lututku lemas. Aku menyandarkan tubuh di kursi, kepala menunduk. Suara jam dinding terdengar begitu keras. Detik demi detik, seperti pukulan palu di kepala. Aku hamil sebelum kita menikah. Lanjut Nisa dengan suara gemetar. Dengan mantan pacarku. Tapi dia pergi. Dia tidak mau bertanggung jawab. Aku bingung, takut. Saat itu kamu datang lagi dalam hidupku. Kamu baik, kamu tulus, kamu sayang aku. Aku lemah. Aku diam saja. Aku pikir, aku akan jujur suatu hari nanti. Tapi hari itu tak pernah datang. Aku tidak bisa bicara. Tak tahu harus berkata apa. Aku hanya duduk di sana, mendengar, mencoba memahami, meski bagian dalam hatiku terasa,
seperti baru saja dicabik-cabik oleh tangan tak kasat mata. 8 tahun. 8 tahun aku mengasuh Raihan, menyebut diriku ayahnya, mendampinginya saat dia demam, saat dia jatuh dari sepeda, saat dia takut gelap, saat dia menangis karena kalah lomba mewarnai. 8 tahun aku menahan lapar agar dia bisa makan ayam goreng kesukaannya. 8 tahun aku menggendong, memeluk, mencium, dan menina-bobokkan anak yang ternyata bukan darah dagingku. Aku minta maaf. Suara Nisa hampir tak terdengar. Aku berdiri. Tidak marah, tidak membentak. Hanya pergi ke kamar Raihan. Aku menatap wajahnya yang tertidur. Damai sekali. Nafasnya naik turun pelan. Tubuhnya masih kecil. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tidak salah apa-apa. Air mataku jatuh sendiri. Pelan, hangat, tidak bisa dihentikan. Aku duduk di sisi ranjang, menyentuh rambutnya. Dia mirip Nisa. Sangat mirip, tapi tak sedikit pun mirip denganku. Bagaimana aku bisa tidak menyadarinya? Sejak malam itu, aku berubah. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan antara aku dan Nisa. Aku tetap bicara, tetap mengantar Raihan ke sekolah, tetap membantunya mengerjakan PR. Tapi ada sesuatu yang retak dalam diriku. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Hari-hari berlalu seperti kabut. Aku berjalan seperti robot, menjalani rutinitas tanpa jiwa. Tapi tiap kali Raihan memelukku dan memanggil ayah, aku kembali runtuh. Aku mencintainya. Tuhan tahu betapa aku mencintai anak itu. Tapi kini aku tahu aku tak punya hak. Aku bukan ayahnya. Tidak secara darah. Satu hari, aku duduk di beranda rumah, menatap langit sore yang mulai merah. Raihan datang, duduk di pangkuanku, membawa gambar yang ia buat di sekolah. Di kertas itu, ia menggambar 3 orang. Dirinya, aku, dan Nisa. Ini keluarga kita, katanya ceria. Ayah di sini, bunda di sini, Raihan di tengah. Aku sayang ayah, katanya sambil memelukku erat. Aku tak bisa menahan tangis. Aku peluk tubuh kecilnya erat-erat. Ayah juga sayang Raihan, lebih dari apapun. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa bahwa waktuku di rumah ini tidak panjang lagi. Aku mulai menyelidiki diam-diam siapa ayah kandung Raihan. Tidak karena aku ingin menyerahkan anak itu kepadanya, tapi aku merasa perlu tahu. Perlu menatap wajah lelaki yang meninggalkan anak yang begitu luar biasa ini. Aku menemukan namanya di pesan-pesan lama Nisa yang tidak sengaja terbuka saat aku membantu memindahkan file di laptopnya. Namanya Raffi. Aku mencari di media sosial. Akhirnya menemukannya. Seorang pria mapan, wajahnya tenang, memiliki 2 anak, dari istrinya sekarang. Aku tidak tahu apakah dia tahu bahwa Raihan adalah anaknya. Atau Nisa benar-benar menyembunyikannya. Aku tidak ingin konfrontasi. Tidak ingin membuat drama. Tapi aku mulai menyadari bahwa kebohongan ini tidak bisa dipelihara. Terus, Raihan berhak tahu. Suatu saat nanti dia akan bertanya, dan aku tidak ingin dia membenci siapapun karena sebuah kebohongan panjang. Aku ajak Nisa bicara kembali, kali ini dengan nada tenang. Kita harus bicara soal Raihan, soal masa depannya. Nisa menatapku takut, mungkin mengira aku akan pergi, meninggalkan mereka. Tapi aku bukan lelaki seperti itu. Aku hanya ingin kejujuran. Untuk Raihan, bukan untukku. Dia berhak tahu siapa ayah kandungnya. Tidak sekarang mungkin, tapi suatu saat. Dan aku tidak mau jadi orang yang dia salahkan karena menyembunyikan semuanya. Wajah Nisa berubah pucat, dia menggeleng. Kita bisa hidup seperti biasa. Raihan tak perlu tahu, dia sudah bahagia. Kamu ayahnya, kamu selalu jadi ayah yang luar biasa. Aku menunduk, tapi aku juga lelah hidup dalam kebohongan. Kami tidak bicara lama setelah itu. Nisa mulai menjaga jarak. Mungkin takut aku akan pergi membawa Raihan. Tapi aku tidak punya niat seperti itu. Aku hanya ingin semuanya jujur. Malam itu, aku kembali. Duduk di sisi tempat tidur Raihan. Anak itu tertidur seperti biasa. Tapi aku tahu, tidak selamanya akan seperti ini. Raihan akan tumbuh besar. Dia akan mencari jawaban. Dan aku takut kehilangan panggilan ayah dari mulutnya. Tapi lebih dari takut,
Aku ingin dia bahagia, dengan atau tanpa aku. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan, tapi satu hal pasti, aku bukan lagi orang yang sama seperti 8 tahun lalu. Dan perjalanan ini belum selesai. Keesokan harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi terasa pengap di dada, bukan karena panas, tapi karena beban yang makin berat. Suara azan subuh masih menggema di kejauhan ketika aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit yang hening. Nisa masih tidur, membelakangiku. Aku menatap punggungnya lama, mencoba mencari sedikit rasa yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. Raihan terbangun 1 jam kemudian. Seperti biasa, dia menyeret selimut ke ruang tengah, mendekap boneka dino hijaunya, lalu memanjat pangkuanku tanpa banyak bicara. Tubuh kecil itu menyandar pada dadaku, hangat, lembut, dan menusuk hati. Aku memejamkan mata, menikmati momen itu, tahu bahwa suatu hari nanti momen seperti ini mungkin tak akan ada lagi. Ya, suaranya serak masih ngantuk. Nanti sore kita main layangan lagi ya. Aku terdiam. Ada jeda panjang sebelum aku menjawab. Iya, Nak. Kalau ayah nggak pulang telat. Sore harinya, saat aku pulang dari kantor, aku menemukan Nisa duduk di ruang makan dengan mata sembab. Wajahnya kusut, tangannya meremas tisu. Ia langsung berdiri saat melihatku. Aku nemuin surat di laci kerjamu, katanya dengan suara parau. Jantungku mencelos. Surat itu. Surat yang kutulis semalam, tapi belum sempat kubuang. Aku menulisnya sebagai pelampiasan. Sebuah surat pamit. Bukan untuk benar-benar ditinggalkan, tapi karena aku tak tahu lagi harus bagaimana mengeluarkan luka ini dari dada. Aku cuma butuh tempat meluapkan semua yang aku rasain. Jelasku pelan. Itu bukan surat beneran buat pergi. Aku belum sanggup ninggalin Raihan. Kenapa kamu nggak marah? Tanya Nisa tiba-tiba. Air matanya mulai mengalir. Kenapa kamu masih bersikap seperti ini? Kalau aku jadi kamu, aku udah pergi dari hari pertama tahu. Aku menatapnya, lelah. Karena Raihan lebih penting dari amarahku. Karena kamu bukan satu-satunya yang hancur. Aku juga hancur. Tapi aku nggak mau Raihan jadi korban. Kami diam cukup lama. Di luar, langit mendung seperti menahan hujan, persis seperti isi hatiku. Aku ingin menangis, ingin menjerit, ingin marah, tapi aku terlalu lelah untuk semua itu. Jadi, aku hanya duduk, membiarkan semua keheningan bicara. Untukku, beberapa minggu berlalu sejak malam pengakuan itu. Hubungan kami berubah. Seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Kami masih menjalankan peran. Aku sebagai ayah, dia sebagai ibu. Tapi tak ada lagi genggaman tangan saat nonton TV. Tak ada pelukan pagi hari. Tak ada lagi percakapan ringan tentang makan malam atau acara televisi. Sampai suatu malam, Raihan demam tinggi. Tubuhnya menggigil, napasnya cepat, wajahnya merah. Aku panik. Segera membawanya ke rumah sakit. Di ruang IGD, saat suster meminta data, aku menjawab dengan cepat. Nama ayah kandungnya? Tanya suster sambil mengetik. Aku terdiam. Saya, jawabku akhirnya. Saya ayahnya. Itu bukan kebohongan. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa diukur dari DNA. Aku menggenggam tangan Raihan saat dia dibius untuk pemeriksaan darah. Matanya yang setengah terbuka menatapku sayu. Ya, jangan tinggalin Raihan ya, bisiknya. Aku mencium keningnya. Ayah nggak akan ninggalin kamu, ayah di sini. Malam itu, aku duduk di bangku rumah sakit, menatap lampu ruang perawatan yang tak pernah padam. Kupikir, aku akan marah seumur hidup. Tapi justru, cinta itu tumbuh makin kuat sejak tahu kenyataan pahit. Karena Raihan adalah anak yang kusayangi, bukan karena dia berasal dari darahku, tapi karena dia hidup dalam hatiku. Namun, dunia tak membiarkan semuanya tetap berjalan tenang. Pagi harinya, aku menerima pesan di ponsel. Nomor tak dikenal.
Isinya hanya satu kalimat. Aku tahu Raihan anakku. Kita harus bicara. Dunia seperti berhenti berputar. Aku menatap layar ponsel itu lama. Tanganku bergetar. Rasa dingin merayap dari ujung jari ke tulang belakang. Raffi, lelaki itu tahu. Entah bagaimana, entah dari siapa. Tapi dia tahu. Dan kini dia ingin bicara. Aku tidak langsung membalas. Tapi sepanjang hari, isi pesan itu menggema di kepalaku seperti mantra. Kita harus bicara. Tiba di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku duduk di mobil, menatap jendela rumah yang temaram. Di dalam, Raihan mungkin sedang bermain atau tidur. Nisa sedang memasak atau mencuci piring. Kehidupan berjalan normal. Tapi aku tahu, normal itu rapuh. Dan sebentar lagi, semuanya akan berubah. Malam itu, aku duduk di meja makan, memanggil Nisa untuk bicara. Ada pesan dari Raffi, kataku singkat. Wajahnya seketika pucat. Dia tahu, aku mengangguk. Dia bilang Raihan anaknya. Dan dia ingin bicara. Nisa memegangi dadanya, gemetar. Kamu mau ketemu dia? Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menatap matanya. Mata yang dulu aku cintai, mata yang kini penuh bayang-bayang. Aku harus tahu apa yang dia mau. Kalau dia datang bukan untuk Raihan, aku akan minta dia pergi. Tapi kalau dia ingin merebut Raihan, aku akan lawan. Raihan bukan anakmu, kata Nisa mendadak. Aku terdiam. Maksudku, suaranya bergetar. Kamu tidak bisa menahannya secara hukum. Kata-kata itu seperti peluru. Aku tahu itu kenyataan. Tapi tetap saja, mendengarnya membuatku merasa seakan seluruh pengorbanan selama 8 tahun ini tak berarti. Aku tahu, kataku pelan. Tapi aku akan tetap berjuang. Karena Raihan adalah anakku, meski dunia bilang sebaliknya. Nisa menangis. Aku pun hampir menangis. Tapi aku tak boleh lemah sekarang. Pertempuran baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan dengan Raffi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan jas rapi, dan membawa aura kesuksesan yang tak bisa ditutupi. Tapi matanya gelisah. Tangannya gemetar saat menggenggam cangkir kopi. Kamu pasti Arya, katanya pelan. Aku mengangguk. Terima kasih, karena sudah merawat Raihan selama ini. Aku menatapnya tanpa senyum. Kamu tahu dari mana? Dia menghela napas. Nisa menghubungiku sebulan lalu. Dia bilang, dia ingin jujur akhirnya. Kata-kata itu membuatku ingin menertawakan semuanya. Nisa, yang semula berkata tak ingin Raihan tahu, kini malah menghubungi ayah kandungnya. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku ingin mengenal Raihan, lanjut Raffi. Aku tidak akan merebut dia, tapi aku ingin hadir sebagai ayahnya. Aku mengetuk meja pelan, menahan emosi yang mulai naik. Kamu ingin jadi ayah setelah 8 tahun? Setelah kamu tahu anak itu berhasil dibesarkan dengan baik? Kau pikir tinggal datang dan bilang, aku, ayahmu, lalu semuanya selesai? Dia menunduk, tak menjawab. Aku tidak akan melarangmu bertemu dia. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu datang untuk menghancurkan apa yang aku bangun 8 tahun ini, aku akan berdiri paling depan untuk melindungi anak itu. Bahkan kalau aku harus kehilangan segalanya. Pertemuan itu berakhir dengan dingin. Kami tidak menjabat tangan. Tidak ada senyum. Hanya tatapan tajam dan kepedihan yang mengendap di antara kami. Malam harinya, aku memeluk Raihan lebih lama dari biasanya. Ayah, kenapa? Tanyanya sambil menguap. Enggak apa-apa, nak. Ayah cuma ingin peluk kamu lebih lama malam ini. Aku tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Dan mungkin aku akan kehilangan semuanya. Tapi satu hal tak akan pernah berubah. Aku mencintai anak itu lebih dari apapun. Aku mencintai anak itu lebih dari apapun. Dan justru karena cinta itu, aku tahu akan datang hari di mana aku harus melepaskannya, entah dalam bentuk apa. Mungkin bukan secara fisik, tapi dari segi status,
dari segi kejujuran, dari segi ikatan, darah yang tak pernah aku miliki sejak awal. Pagi itu, Raihan memelukku lebih erat dari biasanya saat aku akan berangkat kerja. Wajah kecilnya menempel di dadaku, dan aku mencium bau khas tubuhnya, bau anak-anak, bau yang akan sangat aku rindukan. Jika semuanya berubah, ayah, hari ini kita ke taman ya. Raihan mau tunjukin ayah trik baru naik sepeda. Aku tersenyum, meski hatiku berat. Insya Allah ya, kalau ayah nggak pulang telat. Ayah harus janji, katanya sambil mengacungkan jari kelingking. Aku menautkan jari kami. Janji. Hari itu, aku tak bisa berkonsentrasi di kantor. Semua laporan hanya lewat begitu saja. Setiap wajah yang kutemui seperti bayangan, dan setiap bayangan membawaku kembali pada satu kenyataan. Waktu semakin sempit. Aku tahu Raffi tak akan tinggal diam. Dan aku bisa merasakan Nisa mulai goyah. Dia mulai banyak diam. Tidak lagi bertanya apakah aku sudah makan siang. Tidak lagi menungguku di ruang tamu saat malam. Bahkan beberapa kali aku melihatnya termenung di jendela kamar, memegang foto kecil Raihan yang sudah mulai kusam. Apakah dia sedang membayangkan hidup baru? Apakah dia sedang menimbang-nimbang? Apakah menyerahkan Raihan pada ayah kandungnya adalah jalan terbaik? Aku tak tahu. Dan aku terlalu takut untuk bertanya. Sampai akhirnya, hari yang kutakutkan itu datang juga. Hari Minggu, kami bertiga duduk di meja makan. Suasana aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan Nisa, tapi tertahan. Raihan sibuk menyuap nasi gorengnya. Tiba-tiba Nisa meletakkan sendok, menatapku lama. Arya, aku ingin bilang sesuatu. Aku menoleh. Apa? Dia menelan ludah, wajahnya pucat. Raffi, ingin bertemu Raihan, hari ini. Tanganku langsung berhenti menggenggam sendok. Raihan yang tidak mengerti apa-apa, hanya terus makan dengan tenang. Apa maksudmu? Kau sudah atur pertemuan? Nisa mengangguk pelan. Di taman, nanti sore. Tanpa minta persetujuanku, suaraku meninggi. Raihan menoleh, kaget. Aku langsung meredakan nada. Kenapa kamu tidak bicara dulu? Aku pikir kamu tidak akan pernah setuju. Jawabnya lirih. Aku berdiri. Napasku berat. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Dan karena itu kamu memilih mengkhianati aku. Lagi, ini bukan soal kamu atau aku. Ini soal Raihan. Dia punya hak mengenal ayah kandungnya. Dan kamu baru ingat itu sekarang. Setelah 8 tahun, setelah aku yang membesarkannya, memeluknya saat dia sakit, mengajarinya doa-doa, membacakannya cerita setiap malam, aku tahu kamu marah. Tapi kamu juga harus adil. Aku menoleh padanya tajam. Adil? Adil itu apa? Mempertemukan anak kecil dengan orang asing yang tiba-tiba mengaku ayahnya? Itu bukan adil. Itu menghancurkan dunianya. Nisa menangis. Tapi aku tak lagi peduli. Aku pergi ke kamar, mengganti baju, dan duduk di tepi ranjang. Mencoba berpikir jernih. Tapi dadaku sesak. Aku seperti kehilangan kendali atas segalanya. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa bahwa aku sedang didorong keluar perlahan-lahan dari kehidupan anakku sendiri. Tapi aku tahu, aku tak bisa melarang. Raihan bukan anakku secara hukum. Aku hanya sosok pengganti yang selama ini menempati ruang kosong. Dan kini pemilik ruang itu datang menagih. Sore harinya, kami bertiga pergi ke taman. Raihan membawa sepedanya, ceria sekali. Ia tak tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Di bangku taman, seorang pria berdiri, mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam. Wajahnya bersih, rapi, dan tenang. Tapi aku melihat kegugupan di matanya. Itulah Raffi. Nisa menghampirinya lebih dulu. Mereka berbicara sebentar, lalu Raihan dipanggil. Raihan, sini sayang. Ini Om Raffi, kata Nisa. Raihan menatapku sejenak, lalu menoleh ke arah pria itu. Om? Raffi jongkok, menyamakan tinggi dengan Raihan.
Hai Rehan, kamu anak hebat ya? Bunda sering cerita tentang kamu. Om siapa? Tanya Rehan polos. Aku nyaris menghampiri dan menarik Rehan pergi. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya. Ini saatnya anak itu melihat dunia nyata. Dunia yang kejam. Aku teman lama Bunda, jawab Raffi. Boleh Om main bareng kamu? Rehan mengangguk, ragu. Ia masih anak-anak. Belum tahu bagaimana menilai siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Aku menatap mereka dari kejauhan. Dengan perasaan hancur, mereka bermain sebentar. Raffi mencoba mendorong sepeda Rehan, tertawa bersama. Tapi yang kulihat justru kepalsuan. Raffi mungkin ayah biologis Rehan, tapi dia bukan apa-apa selain seorang pria asing yang baru datang di halaman kehidupan anakku yang sudah kubangun dengan susah payah. Setelah hampir 1 jam, Rehan berlari ke arahku, memelukku erat. Ayah, pulang yuk. Capek. Aku memeluknya. Tanganku tak mau melepas. Di belakangku, Raffi berdiri, menatap kami lama. Ada air di matanya. Tapi aku tak ingin tahu. Dalam mobil, Rehan bertanya, Om Raffi siapa ya? Kenapa tadi dia kayak kenal? Aku banget. Aku menoleh ke arah Nisa yang duduk di samping. Dia menunduk. Aku menatap mata Rehan lewat kaca spion. Aku ingin berkata jujur, tapi dia masih terlalu kecil, terlalu polos. Dia, teman lama Bunda, jawabku. Tapi kamu nggak perlu mikirin itu. Yang penting sekarang, ayah di sini, selalu di sini. Rehan tersenyum. Aku sayang ayah. Aku nyaris tak bisa menyetir karena air mata yang menggenang. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menulis sesuatu di kertas. Sesuatu yang berat, yang butuh keberanian besar. Sebuah surat wasiat emosional untuk Rehan. Jika suatu hari nanti, dia tahu semuanya. Supaya dia tahu, apapun yang terjadi, aku adalah ayahnya. Dalam cinta, dalam luka, dalam seluruh pengorbanan yang tak pernah tercatat di atas kertas hukum. Dan besok pagi, aku akan menemui pengacara, karena jika perang ini akan sampai ke pengadilan, aku tak akan membiarkan satupun jejak perjuanganku dihapus begitu saja. Aku bukan ayah kandungmu, Rehan, tapi aku akan jadi ayah yang berperang untuk tetap bersamamu. Sampai napas terakhirku, aku bukan ayah kandungmu, Rehan, tapi aku akan jadi ayah yang berperang untuk tetap bersamamu. Sampai napas terakhirku. Dan perang itu dimulai lebih cepat dari dugaanku. Pagi itu, baru saja aku selesai membuat janji dengan seorang pengacara. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah tak asing lagi. Aku sudah konsultasi juga dengan pihak hukum. Kita harus duduk bersama, secara resmi. Raffi Doptat tanganku mengepal di atas meja. Kata-katanya seolah lembut. Tapi aku tahu, ini adalah langkah awal menuju pertempuran hak asuh. Dia mulai menunjukkan keseriusannya, bukan lagi sebagai pria yang ingin mengenal anaknya, tapi sebagai seseorang yang merasa berhak atasnya. Secara hukum, dia mungkin memang punya hak, tapi secara hati, aku sudah lebih dulu ada di sana. Bertahun-tahun lamanya. Hari itu, aku pulang lebih awal. Di rumah, suasana hening. Nisa duduk di ruang tamu, memeluk bantal, pandangannya kosong. Rehan bermain di kamarnya, suara tawa kecilnya masih terdengar, entah sampai kapan. Aku terima, pesan dari Raffi, kataku datar. Nisa menoleh, ragu. Dia mulai bicara soal hukum, aku mengangguk. Dia ingin duduk bersama, mungkin nanti dia ajukan mediasi, atau malah langsung ke pengadilan. Wajah Nisa langsung pucat. Tangannya gemetar. Aku nggak pernah bermaksud ini jadi sejauh ini. Aku cuma ingin dia tahu anaknya, bukan untuk rebut Rehan darimu. Tapi kamu tahu ini mungkin akan terjadi, kan? Suaraku menajam. Kamu tahu, dan kamu tetap membuka pintu. Dia tertunduk, tak bisa menjawab. Aku mendekat, duduk di hadapannya. Sekarang aku tanya, Nisa, kamu sebenarnya berdiri di pihak siapa? Dia tertegun. Matanya menatapku, berkaca-kaca. Aku
Aku nggak tahu. Dan itu lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Beberapa hari kemudian, kami akhirnya duduk bertiga di kantor mediasi yang netral. Ruangan itu dingin, dipenuhi aroma pengharum ruangan dan kesunyian yang menekan. Raffi datang dengan pengacaranya. Aku sendiri, tanpa siapa-siapa, hanya membawa hati yang lelah dan tekad yang tak bisa ditawar. Saya ingin keterlibatan dalam hidup, Raihan, kata Raffi dengan suara tenang. Saya tidak ingin merebut, tapi saya ingin hak saya sebagai ayah diakui. Dia bahkan tidak tahu siapa kamu, balasku tajam. Dan sekarang kamu datang, setelah 8 tahun menuntut pengakuan. Saya tidak menuntut apa-apa yang bukan hak saya. Jawabnya tetap tenang. Kamu meninggalkan dia bahkan sebelum dia lahir. Itu tidak sepenuhnya salah saya. Nisa memutuskan semua sendiri. Cukup, kataku sambil menatap Nisa, yang duduk diam di pojok ruangan. Mediator mencoba menenangkan kami. Tapi percakapan itu berubah menjadi debat yang panas, dipenuhi luka lama dan tangisan terpendam. Raffi tetap dengan permintaannya. Pengakuan sebagai ayah, hak untuk menemui Raihan. Secara berkala, dan kemungkinan berbagi hak asuh, aku menolak mentah-mentah. Aku tidak akan biarkan dia bingung dengan dua sosok ayah. Dia hanya kenal satu, dan itu aku. Tapi dunia hukum tidak mengenal emosi. Mereka mengenal bukti, dokumen, dan garis keturunan. Dan disitulah aku tahu, posisi hukumnya lebih kuat dari hatiku. Hari-hari setelahnya berubah menjadi mimpi buruk. Surat panggilan sidang tiba di rumah. Raihan mulai bertanya-tanya, karena aku dan Nisa sering bertengkar di ruang tertutup. Di sekolah, gurunya menelpon, menanyakan kenapa Raihan akhir-akhir ini jadi murung dan tak seceria biasanya. Aku tak tahu harus menjawab apa. Suatu malam, aku melihat Raihan duduk sendirian di teras. Langit gelap, hanya lampu taman kecil yang menyala. Aku mendekatinya, duduk di samping. Kamu kenapa, nak? Dia menatap ke langit. Ayah, kenapa sekarang ayah sama bunda sering berantem? Aku terdiam. Tidak pernah mudah menjelaskan dunia orang dewasa pada hati anak-anak. Kita lagi ngelewatin masa yang agak sulit, nak. Tapi bukan karena kamu. Kamu nggak salah apa-apa. Om Raffi itu siapa, ayah? Jantungku berhenti berdetak sejenak. Pertanyaan itu akhirnya muncul. Aku menatap mata jernihnya. Ada rasa ingin tahu yang tulus, polos. Tapi juga ada kekhawatiran. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku menarik napas panjang. Om Raffi adalah orang yang dulu pernah dekat sama bunda. Dia orang baik dan dia pengen kenal kamu. Kenapa sekarang aja? Pertanyaan itu menghantam jantungku seperti palu. Kadang, orang dewasa bikin keputusan yang salah dan butuh waktu lama buat sadar. Jawabku dengan suara gemetar. Tapi Raihan harus tahu satu hal. Apapun yang terjadi, ayah akan tetap jadi ayah kamu. Karena ayah sayang kamu dari dulu, sekarang, dan nanti. Dia menatapku lama, lalu memelukku erat. Aku nggak mau ayah pergi, tangisku pecah. Aku memeluk tubuh kecil itu, dan dalam hati aku bersumpah lagi. Kali ini lebih dalam, lebih kuat. Aku akan melawan siapapun, menantang apapun, demi satu hal. Tetap menjadi ayah untuk anak yang tidak kulahirkan, tapi kucintai lebih dari hidupku. Sendiri, dan saat aku mencium ubun-ubunnya malam itu, aku tahu, pertarungan ini baru saja benar-benar dimulai. Dan saat aku mencium ubun-ubunnya malam itu, aku tahu, pertarungan ini baru saja benar-benar dimulai. Sidang pertama digelar seminggu, kemudian, ruangan dingin itu seperti ruang interogasi, bukan tempat mencari keadilan. Hakim duduk di atas mimbar tinggi, memandang kami seolah kami ini hanya berkas-berkas sengketa, bukan manusia yang sedang menggenggam takdir seorang anak kecil. Raffi datang dengan rapi. Senyumnya sopan, pengacaranya berbicara dengan fasih, menyebutkan semua pasal-pasal hukum yang menegaskan bahwa seorang ayah biologis memiliki hak asuh penuh jika tidak terbukti lalai atau tidak mampu. Sementara aku hanya membawa rekam jejak kenangan. Sebuah album berisi foto-foto Raihan sejak bayi. Aku yang menyuapinya bubur pertama kali,
Aku yang mengganti popok saat Nisa tidur kelelahan. Aku yang merekam langkah kecilnya saat pertama kali berjalan. Aku yang duduk di tepi ranjang, membacakan dongeng saat ia demam. Tapi di hadapan hukum, itu semua hanyalah bentuk kasih sayang, bukan legalitas. Pengacaraku berdiri, menjelaskan bahwa aku adalah figur ayah yang selama 8 tahun telah memenuhi seluruh kebutuhan Raihan, baik materi maupun emosional. Bahwa tidak pernah sekalipun aku meninggalkan tanggung jawabku, dan bahwa Raihan tidak mengenal sosok ayah lain selain aku. Namun hakim hanya mencatat, mengangguk, dan berkata, semua akan dipertimbangkan. Sidang ditunda untuk pembuktian lebih lanjut dan evaluasi psikologis anak. Evaluasi psikologis. Artinya, Raihan harus diwawancara oleh psikolog pengadilan. Tentang siapa ayah yang ia kenal. Tentang siapa yang membuatnya merasa aman. Tentang apakah ia siap menerima sosok baru dalam hidupnya. Malamnya, aku duduk di sofa sendirian. Nisa menghampiriku. Wajahnya lelah, matanya sembab. Mungkin ia menangis sepanjang perjalanan pulang dari pengadilan. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku nggak pernah bayangkan semuanya jadi serumit ini. Aku juga enggak, jawabku. Tapi sekarang kita sudah di tengahnya. Kita harus jalan terus. Dia duduk di sampingku. Apa yang akan kamu lakukan kalau hakim memutuskan hak asuh jatuh ke Raffi? Aku menatap lurus ke depan. Aku akan banding. Dan kalau banding ditolak, aku akan cari cara lain. Asalkan Raihan tetap di hidupku, aku nggak peduli seberapa jauh aku harus melangkah. Dia terdiam. Dan kamu? Tanyaku. Apa yang akan kamu lakukan? Dia menggigit bibir. Aku bingung, Arya. Aku ingin Raihan tahu siapa ayah kandungnya, tapi aku juga tahu kamu yang selama ini jadi rumahnya. Aku mendesah pelan. Kita nggak bisa berdiri di tengah terus, Nisa. Pilihannya cuma 2, kamu bersama aku, atau kamu menyerahkannya pada masa lalu. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang perlahan membakar. Raihan mulai lebih sering diam. Ia merasakan semua ketegangan, meski tak pernah benar-benar bertanya. Ia hanya jadi lebih pendiam, lebih sering menggambar sendirian di kamarnya. Suatu sore, aku menemukan gambarnya di lantai kamar, gambar rumah. Ada 3 orang berdiri, laki-laki, perempuan, dan anak kecil. Tapi ada satu sosok lain, berdiri di luar pagar. Wajahnya tidak digambar. Hanya garis hitam tak berbentuk. Aku tahu, itu Raffi. Aku tahu, Raihan mulai merasakan kebingungan yang terlalu berat untuk usianya. Aku mendekatinya. Raihan, kamu mau ayah cerita? Dia menoleh, matanya basah. Aku bingung, ayah. Kenapa sekarang semua orang kayak saling ngerebutin aku? Aku peluk dia erat. Karena kamu berharga, nak. Sangat berharga. Semua orang mau jadi bagian dari hidup kamu. Tapi, kalau semua mau jadi ayahku, aku harus milih siapa? Pertanyaan itu menghancurkan hatiku. Tidak ada yang memaksamu memilih sekarang, kataku perlahan. Tapi kamu harus tahu, ayah bukan cuma ada karena kamu lahir, tapi ayah tetap ada. Meskipun kamu bukan darah ayah. Dia menangis di pelukanku malam itu. Tubuh kecilnya bergetar, dan saat ia akhirnya tertidur di dadaku, aku tahu, aku harus menang. Bukan demi egoku, tapi demi seorang anak kecil yang hatinya sedang diremukkan oleh pertarungan orang dewasa. Aku menghubungi pengacaraku malam itu. Kami perlu strategi yang lebih kuat. Bukan hanya menyerahkan diri pada belas kasihan hakim, tapi membuktikan bahwa hubungan antara aku dan Raihan adalah pondasi yang tidak bisa diganti, hanya karena satu hasil tes DNA. Dan saat aku kembali menatap wajah Raihan yang terlelap di pelukanku, aku berjanji lagi dalam hati. Jika aku harus berdiri di depan dunia dan berteriak bahwa aku adalah ayahnya, maka aku akan lakukan itu. Karena aku tidak akan pernah melepaskan tangan kecil itu, bahkan jika dunia memaksaku. Karena aku tidak akan pernah melepaskan tangan kecil itu, bahkan jika dunia memaksaku. Hari evaluasi psikologis itu datang seperti badai yang tak bisa kuhindari.
Raihan duduk di ruangan dengan dinding berwarna pastel, ditemani seorang psikolog wanita berwajah lembut. Dari balik kaca satu arah, aku hanya bisa melihat tanpa bisa mendampingi. Rasanya seperti menghancurkan diri sendiri, menyerahkan anakku, darah hatiku, kepada tangan orang lain untuk menilai apakah aku pantas menjadi ayahnya. Pertanyaannya sederhana, tapi menusuk. Siapa yang biasanya mengantar kamu sekolah? Ayah Arya. Kalau kamu sedih, kamu cerita ke siapa? Ayah Arya. Kalau kamu merasa takut atau mimpi buruk? Ayah Arya. Lalu pertanyaan terakhir, yang membuatku tercekat. Kalau kamu diminta tinggal bersama Om Raffi, gimana perasaan kamu? Raihan terdiam. Lama. Wajahnya menunduk. Lalu, pelan-pelan ia menggeleng. Aku nggak mau. Aku nggak kenal dia. Dia bukan ayah aku. Aku menutup mata, berusaha menahan napas agar tak pecah di dadaku. Aku tahu, cinta itu bukan soal darah. Cinta itu dibentuk dari peluh, dari malam-malam tanpa tidur, dari cerita sebelum tidur, dan bekas luka di hati karena takut kehilangan. Sidang akhir pun tiba. Di ruangan yang sama, dengan wajah-wajah yang sama, hakim membacakan hasil evaluasi. Kata-katanya netral, tak memihak, tapi setiap suku katanya seperti palu menghantam dadaku. Anak merasa aman dan terikat secara emosional dengan Tuan Arya. Namun, secara legal, Tuan Raffi adalah ayah biologis dan berhak mendapatkan pengakuan serta akses terhadap anak tersebut. Jantungku berhenti berdetak sejenak, namun kalimat berikutnya mengejutkan semua yang hadir. Namun karena mempertimbangkan stabilitas emosional anak, kedekatan psikologis yang kuat, serta pertimbangan terbaik bagi tumbuh kembang anak, maka hak asuh tetap diberikan kepada Tuan Arya sebagai wali utama. Tuan Raffi diberikan hak kunjung terbatas yang harus dijadwalkan dan disupervisi. Ruangan hening, aku tak percaya. Air mataku jatuh begitu saja. Tanganku gemetar saat menutup wajah. Nisa yang duduk di sampingku, memelukku sambil menangis terisak. Raffi menunduk, wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya kekalahan yang diam-diam diterima. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa darah tak selalu lebih kuat dari hati. Saat kami keluar dari ruang sidang, Raihan berlari ke arahku, memelukku erat seperti tahu bahwa pelukannya adalah jawaban dari segalanya. Ayah nggak pergi, kan? Bisiknya. Aku menunduk, mengecup keningnya. Tidak, Nak. Ayah akan selalu di sini. Beberapa bulan berlalu. Hubungan kami dengan Raffi perlahan menemukan jalan tengah. Ia tidak lagi mencoba merebut, tapi memilih mengenal Raihan perlahan, sebagai teman. Tidak sebagai ayah. Dan aku belajar menerima bahwa masa lalu Nisa tidak akan pernah bisa kuhapus, tapi bisa kumaklumi. Aku dan Nisa memutuskan untuk memperbaiki pernikahan kami. Terluka, ya. Retak, ya. Tapi masih bisa diperjuangkan. Kami ikut konseling, bicara jujur dari hati ke hati. Aku tidak bisa lagi mencintainya seperti dulu, tapi aku memilih untuk tetap tinggal. Karena rumah ini, meski tak sempurna, tetap berdiri karena satu hal. Raihan. Suatu sore, Raihan duduk di pangkuanku di teras rumah. Ia menggambar lagi, kali ini gambar rumah yang hangat, dan di sana ada 4 orang. Aku, Nisa, Raihan, dan seseorang. Berdiri sedikit lebih jauh, tersenyum. Wajahnya digambar samar, tapi kali ini ada bentuknya. Ini siapa? Tanyaku. Om Raffi. Sekarang aku udah tahu dia siapa. Tapi ayah tetap yang paling aku sayang. Aku tersenyum. Air mata jatuh diam-diam. Hidup mungkin tak selalu lurus. Tapi cinta yang tulus tahu jalan pulangnya. Meskipun dihantam badai, dipatahkan, kenyataan, cinta yang tumbuh dari pengorbanan, tidak akan pernah gagal menemukan tempatnya. Karena ternyata, menjadi ayah bukan soal darah, tapi soal siapa yang tetap tinggal ketika semuanya hancur. Dan aku memilih tetap tinggal.